Kalau ditarik garis lurus mah itu sampai ke Mekah. Ketika di jalan ada lihat bebeloran gitu kan. Pertama mah kawani heula. Kawani kerupolnya. Kawani. Hal-hal yang seperti itu yang ibaratnya cerita klasik itu asli itu menurut saya kurang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gigi 3 punya cerita. Kembali lagi rekan-rekan, dulur-dulur di channel MDTV, di mana kami di sini berbagi segala info dan kita akan berbagi ruang diskusi juga yang pastinya bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, pada kali ini di program C70 garis keras kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol bersama Mang Arif Thales ya, yang kemarin sudah di part 1 ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke part 2, namun sebelum itu Mang Arif, seperti biasa Mang Arif, atuh kudu ngaroko heula bade ngopinya. Kudu ngaroko bade ngopi heula. Karena sesuatu yang berbobot itu diobrolkeun pas ngaroko jeung ngopi Mang Arif, bener teh? Betul. Jadi pemikiran anu jernih teh bisa keluar karena rokok jeung kopi. Nah, biasa kopi oge aya nama kopi gajah. Kopi gajah. Nah, rokona jarum coklat ekstra seperti biasa. Nya. Rokok lah tuh, rokok lah. Ya. Dulur-dulur jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Dan di-share juga channel MDTV ini karena kita kedepannya insya Allah akan membagikan lagi video-video yang bermanfaat, Mang Arif ya, info yang bermanfaat, ruang diskusi juga Mang Arif, salah satunya nanti ada program-program juga, kita akan mendatangkan Ustadz Mang Arif. Nah, nanti ada programnya, nanti kita bahas nanti aja ya, ini mah hanya spoiler saja Mang Arif. Ya, tapi untuk saat ini kita berada di program C70 garis keras bersama Mang Arif Thales, yang kemarin sempat terpotong ya karena keterbatasan fasilitas Arif ya. Jadi kita sekarang lanjut lagi di part keduanya. Mungkin yang kemarin kita ngebahas sedikit tentang si Ibro nih Mang Arif ya. Ya. Nggak usah dikenalin lagi ya, udah tahu menurutnya. Kan tahu. Itu kemarin udah intro ya. Nah, untuk yang belum tahu Mang Arif, tonton dulu di video yang pertama Mang Arif ya. Di video yang pertama tonton dulu searching C70 garis keras part 1. Mang Arif Thales part 1 ya. Di searching saja. Karena tidak akan nyambung kalau misalkan nggak nonton part 1 terus nonton sekarang ya. Nanti ada hal-hal yang memang kurang dimengerti oleh dulur-dulur sekalian ya. Nah, Mang Arif, kemarin kan kita ngebahas sedikit tentang si Ibro nih. Nah, si Ibro ini sudah sejauh mana sih untuk touringnya itu? Atau dikendarainya sudah sejauh mana, Mang Arif? Jadi Ibro yang saya punya motor, kalau nggak salah udah jauh sih, udah beberapa kota ya? Gitu kan. Yang touring pertama saya pakai itu ke Banten. Yang itu yang awal mula Arif Thales. Awal mula Arif Thales itu ke Banten itu. Sampai touring terakhir itu ke Kuningan, Bali pernah ya, yang Sabang juga pernah itu kan tadi ceritain. Iya, nanti itu mah ya. Ya itulah lumayan, terus banyak kota-kota yang udah pernah disinggahi sama motor tersebut. Wah, berarti tangguh ya si Ibro ini ya, walaupun motor klasik tapi tangguh menurut saya ya. Ya lumayan. Keren sekali ya, betul. Karena motor-motor modern pun bisa kalah itu sama si Ibro ya. Paling motor-motor modern mah dipakai aja yang dalam kota itu kan, dan bikin keluar kotaan. Saya kayak gitu sarua, saya kadang motor paling jauh ke mananya? Ke Tasik. Padahal motor jagjang, motor ngora ya. Nah, tapi pas touring kemarinnya karena pakainya motor klasiknya. Jadi banyak cerita. Banyak cerita ya, betul. Nah, berarti sudah melanglang buana lah ya si Ibro ini. Kemana aja nih? Kalau boleh tahu kemana aja touringnya nih? Luar negeri pernah tuh, luar negeri? Rencananya sih ke luar negeri gitu kan, ke Cigonewah. Korea, saya kira Korea. Nagreg. Korea condong. Ya paling
paling jauh sih pengalaman ke Sabang gitu kan. Terus Sabang tuh di mana sih? Kan Sabang itu 0 kilometernya Indonesia di bagian barat. Bagian barat. Berarti di Sumatera. Di Sumatera deket Pulau Jawa. Deket lah ya. Nah itu terus ke Bali kemarin pas acara Jamnas, dari Jamnas Madura terus diterusin dilabasin terus ke Bali. Rencana sih mau ke Lombok tadinya, cuman kebetulan rekan ada yang nggak bisa, itu diceritain lagi ntar ada part berikutnya nanti, di part berikutnya itu pas cerita-cerita sama anak-anak ketika touring pas ke Bali gitu. Wah asik banget itu kalau diceritain. Kalau dalam pulau masih Pulau Jawa mah udah ke Ubek semua ya, Pulau Jawa. Jogja pernah, terus Temanggung pernah, Jawa Timuran pernah, Surabaya juga pernah pakai motor itu gitu kan. Lumayan jauh lah kalau kalau ditarik garis lurus mah itu sampai ke Mekah. Kenapa tidak ke Mekah saja? Padahalnya mau dipikir-pikir mahnya, padahal ke Mekah we nepi. Surat-surat. Surat-suratnya izin-izinnya. KTP nage KTP Pasir Koja. KTP nage masih lajang. Nah itu kan udah banyak nih Maripnya touring, Marip bahkan dari barat sampai ke timur pernah mungkin, tapi nggak nyampe sih timur membernya sampai Bali saja. Tapi ada nggak sih hal-hal yang menarik untuk diceritakan gitu, hal-hal seperti cerita mistis atau menyenangkan gitu, atau bahkan yang mengharukan gitu, ada nggak tuh Mang Arif? Ya sebetulnya mah kalau diceritain banyak, itu kompleks itu. Kompleks. Ada mengharukannya, ada asiknya, ada terus mistisnya. Nah ini pulang kemarin dari Bali itu ada cerita yang menakutkan gitu kan. Salah satunya ketika di jalan ada lihat bebeloran gitu kan. Manuk meren. Kira bebeloran tuh apa bebeloran? Bebeloran tuh terbang gitu. Enggak tahu apa. Anak-anak bilangnya itu sejenis sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu kan. Tidak kasat mata. Bilang ada yang kayak gitu. Terus yang menyenangkannya ya sebetulnya mah motor saya si Ibro dari Bandung sampai ke tempat tujuan nyampe, itu menyenangkan. Itu menyenangkan sekali ya. Ada kesan berlebih lah, terlebih gitu kan. Terlepas dari hal tersebut gitu kan. Berarti ku nepi ke tujuan wae geus atoh pisan kitunya Marip. Kalau trouble kayak gitu udah biasa sih. Ya udah biasa lah itu mah. Itu buat saya pribadi itu menyenangkan. Iya. Gitu. Karena eta seni natenya. Seni di jalan tuh. Seniwan tuh. Jadi karena mau misalkan di jalan lempeng we gitu kan, bawa masalah kendala rame nya. Rame. Jug-jug. Saya naik bus kota. Naik bus kota. Geus cicing hungkul gitu kan. Tapi eta justru nu menarik nate ketika di jalan salah rombongan kan, yang pasti rombongan Maripnya rombongan salah satu dari anggota atau yang ikut touring mengalami trouble, kita kan rame-ramenya nungguan eta nu nyeun rame nate. Jadi rasa solidaritas ge aya kitunya. Tinggi pisan. Jadi banyak cerita yang gini ya. Semakin sering kita mengalami trouble, semakin kesannya dapat ketika kita touring. Rata-rata budak motor kolot baheula tan ukar itu teh. Ya. Jadi amun misalkan enak touring tanpa ada trouble gitu kan kurang benang gitu. Kan. Kurang dapat touringnya gitu. Touring pakai motor kolot gitu kan. Dulu itu kayak gitu sih cerita-ceritanya anak-anak. Tapi amun misalkan enak touring teu manggih trouble mah cenalin touring eta mah jalan-jalan. Bener. Kayak gitu. Jalan-jalan. Ya, sampai tidur di pom bensin gitu kan, di hotel Kuda Laut. Kuda Laut. Kuda Laut kan merekna juga Kuda Laut. Kan gitu. Merek Pertamina nya Kuda Laut bener. Gitu. Sampai kan diusir ku si petugasna cenah. Jang, udang seberang. Sampai gitu, banyak lah ceritanya. Tapi itu waktu touring ke Bali itu memang ada acara di sana, di Balinya ada acara. Acaranya itu di Madura. Acara di Madura. Jambore nasional ke berapa lupa lagi tuh di Madura. Nah, setelah dari Madura kan nanggung nih, belum pernah tahu Bali. Jadi langsung dibablasin.
Semua itu yang ada di Madura maksudnya atau misalnya rombongan yang di Bandung? Kita kan berangkatnya rombongan kita dari Bandung aja. Apa tuh nama komunitasnya disebutin dong biar. Oh iya. Saya sendiri ikut komunitas Klasikal C70 Group Bandung. Yang disingkat menjadi CCG. Cowok-cowok ganteng. Cenah etage. Sama CCG berarti. Tapi udah benar-benar ganteng. Iya, ganteng. Karena cowok semua. Iya, wow, nugelis. Sempet ada ya cewek. Ada. Cuman kulantaran ganteng jadi usah keluar dari cowok ganteng. Bener. Berarti kudu aya cewek-cewek gelis aya deui berarti. Tah, dari Pasir Koja nih dari sini berangkat berapa motor tuh ke Madura pertama? Pas kemarin pas acara Madura yang Jamnas. Saya itu rombongan bareng sama anak Lampung. Anak-anak Lampung. Dari Lampung. Jadi nyamper ke rumah, katanya pengen bareng. Jadi kita berangkat duluan. Berapa motor ya? Ada 4 motor kalau nggak salah. 4 motor. Itu sama orang Lampung. Bareng sama orang Lampung, nyamper kan karena nyamper pengen duluan karena pengen main ke mana dulu lah katanya kan. Jadi kita duluan. Nah, ntar pas di jalan ketemu sama anak-anak. Ya, jadi ada rombongan yang kedua. Iya. CCG-nya berapa motor? Kalau nggak salah banyak dah, sekitar 15-an mah ada. 15? Kalau nggak salah itu. Nyampe ke Madura 15 motor tetap utuh. Gak ada yang kurang atau nama. Alhamdulillah utuh. Utuhnya alhamdulillah. Berarti semua sehatnya motor dari segi motor terus pengendaraan juga. Sih kalau fisik mah sehat alhamdulillah. Cuman finansial nggak sehat. sama itu tuh yang di rumah suka Ira balik cenah Ira balik. Ibu negara. Itu sempat kejadian. Sempat kejadian. Itu udah punya anak belum? Udah punya anak. Pokoknya ada ntar saya ajak lah buat ngobrol di sini. Namanya itu Mang Indro. Mang Indro. Itu banyak cerita mengenai soal perjalanan tersebut sama Mang Dery. Mang Dery dari Mbey. Dari Mbey. Iya nanti itu ada lah ya setelah ini kita ngobrol-ngobrol lebih. Kita ajak buat ngobrol di sini. Terus itu dari Madura ke Bali anak-anak CCG semua ikut tuh? Enggak semua. Semuanya. Ada yang balik lagi langsung ke Bandung, ada yang diterusin ke Bali. Kira-kira berapa motor tuh yang ikut ke Bali? Kalau saya kemarin kan karena memang dari sininya udah pengen rencana ke Bali gitu kan. Rombongan saya cuma 3 motor. Jadi saya, Indro sama Dery. Masing-masing bawa motor masing-masing. Iya. Ada yang pulang lagi ke Bandung ada yang ke kota mana ada gitu kan itu mah. Ngeri ya, berani sekali. Yang di sana berapa lama tuh dari Madura ke Surabaya kan? Pasti ke Surabaya dulu kan? Surabaya terus barulah naik ferry ke Bali gitu kan? Berapa lama tuh? Kalau misalkan di gaspol mah itu sampai 1 hari sih. 1 hari sampai. 1 hari sampai. Tapi cuman kebetulan kemarin saya berangkatnya jadi pengen silaturahmi dulu sama anak-anak klub yang ada di tiap kota gitu. Tiap kota. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 harian. 6 hari dari Madura. Dari Bandung. Dari Bandung. Masuk Madura. Bandung masuk Pati, masuk Kendal itu kan nginep dulu lah gitu kan. Soan. Iya, soan. Nyerita gini sampai terakhir di Madura. Ada 6 hari kok. Dari Bandung Madura 6 hari. Madura Bali cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Kan jauh pisan euy. Sugante deket. Di gaspol terus. Gila. Sugante deket nih kali di pertama dah sadeukeut. Berapa jam berarti? 1 hari berapa jam tuh? 1 hari 24 jam. Iya maksudnya. Bener kan? Iya benar. Maksudnya salah saya salah. Mohon maaf. Maksudnya berapa jam tuh dari Madura ke Bali? Kan nggak nyampe berhari-hari, berarti hitungannya jam. Nah, kemarin tuh ada info katanya dari orang-orang Madura. Dekat katanya dari Madura mah cuman 4 jaman katanya. 4 jaman. Orang sana gitu kan 4 jaman. Ya jadi rada semangat ya sebentar gitu kan ke Bali. Nah pas dijalani eta jauh pisan gelo bener dari Madura ke Surabaya mah deket emang cuma hitungan jam gitu kan. Madura itu naik Suramadu lewat Suramadu. Iya lewat Suramadu ke tol Suramadu kan. Nah dari Surabaya ke Balinya edan eta lumayan jauh. Naik ferry. Hah? Naik ferry itu. Ya itu dari Banyuwangi itu. Banyuwangi. Jadi kurang lebih berangkat dari Surabaya dari Madura itu jam 12-an sampai ke
Banyuwangi pelabuhan kurang lebih jam 10 malam 10 malam jam 11 malam masih ada tuh kapal ya itu 4 jam teh gimana itu bodor pan itu nitipu termakan rayuan gombal sampai banyak itu di jalan juga yang nakut-nakutin tuh gimana tuh kan tuh lewat alas baluran tuh alas baluran tahu katanya saya. Kan itu mistisnya kental itu di alas baluran nah gitu. Terus itu di Bali berapa lama di Bali? Di Balinya mah cuma sebentar, cuma 1 hari. Cuma 1 hari? Iya, 1 hari nggak terlalu lama. Soalnya kan anak-anak kan biasanya gini, udah sampai tujuan, tahu tempat itu, oh kayak gini, udah balik lagi. Jadi aneh nanti didinya. Nudi udah nama cerita di jalan. Cerita di jalan sebetulnya buat anak-anak motor kolot mah. Jadi tempat tujuan nama kan seukur jang di foto hunkul ya. Di foto jang di status WhatsApp jeung Snapgram teh nya. Ya orang geus ka dieu ya. Padahal mah ditu naon cicing hunkul. Teu meulina naon teu naon cicing. Tapi geus gitu. Tapi berkesan banget itu buat saya. Nah, itu memang betul. Di jalanna bener nu rame teh nya. Karena mun misalkan lain mun mudah carita di tempat tujuan geus naik bus. Naik bus bener. Naik travel. Mun hayang gampang naik kapal. Duduk manis 800.000. Tapi nya eta teh ya. Caritana teh sare jeung sare gitu kan. Sare di jalan teh. Paling caritana orang naik kapal seunai pas take off-na paling kitu caritana nya gitu. Pendek lah. Nah, itu tadi cerita dari Bandung ke Bali nya. Meureun eta salah satu nu paling berkesan, tapi nu paling berkesan mah ka Sabang tetepnya. Itu nu paling berkesan di sana. Nah, terus tuling yang paling jauh Sabang. Paling jauh ke Sabang itu. Dari emang Bandung Bali sama Bandung Sabang jauh? Bandung Sabang 4 kali lipatnya. 4 kali lipat. Jadi ibarat Bandung Bali teh menurut Sabang seberanya? Aya 500 kilo lebih lah, 600 kiloan gitu. 4 kali lipatnya Sabang. Wah, gila berarti nepikeun ka 2400 kilo nya, kurang lebih lah 3000 kilo meureunnya kurang lebih. Ngerinya berarti paling jauh tuh ke Sabang. Tapi tahan heula ulah wakan nyaritakeun ka Sabang euy. Kayak taman nu berikut nanya nu leuwih rame deui. Nah, kita kan Mangarep nih sudah melanglang buana lahnya masalah touring gitu kan, apalagi pakai motor klasik dari ke Sabang gitu kan, ke antar pulau bahkan berhari-hari di jalan gitu kan. Nah, kita nih sebagai orang-orang yang baru nih yang baru ingin touring nih, kadang sok aya kasieun lah orang teh touring tapi sieun gitu kan. Nah, naon sih nu kudu diperhatikan Mangarep? Apa yang harus diperhatikan sebelum kita hendak touring nih supaya kita yang ingin touring teh saeutikna kasih imun gitu. Lain imunnya naon supaya urang wani gitu. Taki-taki imun. Taki-taki. Jadi persiapan terus ting di jalan bisi utah da eta bisi reuwas kan. Naon sih Mangarep nu kudu dipersiapkeun selama touring? Pertama mah kawani heula. Kawani kudu polnya. Kawani ka pamajikan. Tapi namun boga ka Bogor kan ditinggalkeun ka Bogorna gitu kan. Boga pamajikan ditinggalkeun gitu kan. Mun gawe gitu kan pagawean tinggalkeun. Sampai kan aya ada cerita sakirana pagawean ngaganggu touring tinggalkeun pagawean. Nya bener. Kabayang mun pamajikan sok entong sih. Entong majikan. Kamu pemajikan geulis geuning kembang desa. Aduh aing. Kumaha mun di ditu aya nu leuwih geulis. Ya jadi gini sebetulnya hal yang harus diperhatikan itu pertama mah dari kondisi badan dulu ya. Badan harus fit, badan itu harus fit. Terus yang kedua dari motornya juga harus dipersiapkan, jangan sampai ketika kita touring kita ngarepotkeun batur, ngarepotkeun tamu, ngarepotkeun tuan rumah ketika misalkan motor kita itu rusak gitu kan. Memang kalau misalkan berbicara mengenai solidaritas mah kan memang solid gitu kan, anak-anak pun lah ya ketika ada kesusahan, tapi kan seenggaknya ketika kita meminimalisir hal tersebut kata-kata ngarepotkeun teh moal aya gitu kan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiganya mungkin dari sisi finansial lagi ke finansial. Sakirana teu boga duit mah tong maksakeun gitu kan, karunya ripung ke ujung-ujungnya jadi galandangan di jalan gitu kan.
sempat banyak juga cerita anak-anak yang kayak gitu misalkan maksakeun we wani geus gaskeun da urang mah bikers motor kolot gitu kan. Tapi di jalan teh kalah kari ripu batur. Nah, udah kesannya itu enggak dapat. Buat saya mah jadi naik motor kolot itu kan cerita asik bukan cerita asik yang saya dapat gitu kalau ketika kayak gitu. Kalah jadi ngarepotkeun batur. Iya. Kan teu asik aya ngarepotkeun batur mah nya, nyusahkeun. Yang manehna asik tapi yang batur kan ngan nyusahkeun. Bener. Gitu mah tuh. Coy euy. Jadi nu jelas mah finansialnya nu kudu benar-benar disiapkeun mah. Tapi jadi satu kesimpulan itu mah. Jadi bisa dipisahkeun ya. Ketika badan sehat, motornya sehat, uangnya sehat, kita bisa ngegas gitu kan. Kalau misalkan motor sehat, badannya nggak sehat, finansial sehat, tetap kan nggak bisa ngegas. Tetap itu mah harus satu kesatuan gitu kan. Tapi cek saya mah anger finansial nu kudu kuat. Karena ayeuna misalkan motor teu sehat, finansial kuat mah dibenerkeun we heula. Motorna raga teu sehat, awak urang teu sehat, finansial kuat, umaran we heula gitu. Bener finansial. Finansial nu paling penting cek saya mah. Tapi mun boga duit teu meunang izin kumaha? Sogok, poe manehna mah segala disogok. Izin ti pamajikan kayaknya tinggalkeun gitu. Ini pamajikan teu oke. Tah sebenarnya mun pamajikan teh mere izin mah ajak ulin mari. Ajak ulin ke toko emas. Ajak ulin ke toko emas. Iya canggih kan finansial cek saya gitu mimiteuna emang kudu finansial nu kuat segala ge. Kalau teu ngijinan ulah kalau teu ngijinan mah. Bere mas. Kalau teu ngijinan mah ulah karena kolot mah saucap sakata teh sacidu metu saucap nyata. Bahaya kalau teu ngijinan mah geus ulah bisi picilakaeun di jalanna. Karena kolot mah nyata saucap metu sacidu nyata. Sacidu metu saucap nyata. Bahaya kolot ulah mah. Benar. Jadi jangan sampai hobi teh nya mengganggu keseimbangan tersebut gitu kan. Kitunya lumayannya ramai tadi nanti hal-hal yang kudu diperhatikeun nya. Ya. Ngopi deui Marip. Kopi lah, kopi gajah. Ini teh kopi gajah yang kemarin dicobain ya, mantapnya. Ieu mah mau bikin lambung perih Marip. Cocok lah pokoknya mah cocok pisan kopi gajah. Ya pokoknya buat anak-anak yang seneng touring. Kalau minum ini insya Allah nih mata cenghar gitu kan. Jadi ketika pas pakai motor di jalan itu jadi ces gitu kan. Mantep atuh emang. Komo jeung rokok ieu mah jeung jarum coklat ekstra. Jadi mengurangi kantuk sampai tujuan bener. Tapi kan lambung ge moal perih ieu mah Marip. Saya dari dulu paling anti ngopi kopi hidung Marip. Tapi mun kopi gajah ieu insyaallah saya mah sanggup Marip. Asli. Sok seul wae mun misalkan ngopi hidung teh gitu Marip. Ya ditambah lagi ini rokoknya mantap sekali ini. Iyalah. Rokok ekstra ya. Ekstrakan klasikmu Maripnya. Tong hilap ekstrakan klasikmu. Rokok dia tuh Marip. Siap. Rokokna. Itu paling Marip nondinya. Oh iya, saya ini ada merchandise nih. Waduh, aing mah merchandise ya. Merchandise dari brand saya nih. Oh, itu punya brand Marip. Brand namanya itu Gigi 3 punya cerita. Oh, Gigi 3 punya cerita. Nah, ini merchandise-nya. Mang, punten Mang merchandise. Waduh. Nah ini ya, tuh Gigi 3 punya cerita. Dan di sini pun banyak cerita. Iya. Marip ditampe Maripnya anggentong. Mangga bade diangge bade dipasikeun di kaki mangga cenah naon. Enggal keneh tinggal aya ieuan enggal keneh ieu mah. Aduh. Aya ku abi mah ieu labelna moal dipiceun. Meka tingali engkal. Marip dianggo nya. Siap. Walah, kayak ganteng ya mah. Gigi 3. Marip nuhun pisan Marip. Aduh, ieu mah. Sami. Anggo insyaallah ieu mah. Tong hilap mun bade meser ieu biasa di kontak di mana? Di IG. Di IG aya. Di IG-na @non? @Arif Talus ya. Arif Klasik. Arif Klasik C70 teh nya. Kalau enggak di Facebooknya aja lah. Di Facebook ada Arif Talus. Iya saya topi ya aslina. Ieu Marip berbicara tentang topi ieu nya. Terus tadi toko Marip kan ini namanya Gigi 3 punya cerita nih. Apa sih awal mula ceritanya kan pasti namanya cerita mah kudu aya awal ceritana nya. Apa sih awal cerita si Gigi 3 punya cerita ini Marip? Ceritanya itu ketika pas saya touring ke Sabang sebetulnya. Saya touring ke Sabang, anak-anak Sumatera bilang kayak gini.
nyeleki tapi nyari HP gitu kan. Mun touring teh gitu kan pas tadi tuh. Dulu pas ada cerita kayak gini. Mang, ini katanya anak di Jawa motornya kenceng-kenceng ya. Terus bilang, itu gimana sih motornya bisa kenceng kayak gitu? Katanya. Ada yang bilang inilah. Kan perasaan kalau motor 70 itu kan nggak terlalu kencang. Ya, 70 terus lagian sekarang banyak anak-anak yang ngebangun motor dari basic grade, banyak basic lah gitu kan, dari Supra, mesin Supra. Nah itu kan giginya 4, kan giginya 4. Kalau kayak gitu mah bukan gigi 3 dong. Nah dari situlah saya mikir, kayaknya ada back jul mah gigina 3. Terus pakai back jul mah sok loba carita mogok mah, carita ibarat tinggal ke touring ku batur gitu kan. Nah dari testimoni tersebut muncullah ide, bener oke jigana kalau saya bikin brand Gigi 3 punya cerita, asik juga ini katanya. Nah setelah saya bikin, banyak respon yang positif. Makanya sampai sekarang tak kenal lah si Arif Tales teh jargonnya Gigi 3 punya cerita. Nah kama mana pakai gigi tiluan we terus gitu kan. Baik tinggalin gitu penting mana nepi. Alon-alon asal kelakon lalaunan nu penting nepi pelan-pelan yang penting sampai. Nah gitulah cerita nama. Oh jadi Gigi 3 punya cerita. Nah, jadi cerita nanti kumaha eta teh? Panjang. Mohon banyak opat bab mah. Mun nyusun skripsi mah geus langsung beres eta. Mau di naon revisi deui ku dosen pembimbing geus ieu mah. Obat liur. Nah, Arif nih, kedepannya nanti ada lagi nggak rencana buat touring? Ke luar negeri kah misalkan? Rencananya sih ke mana? Pakistan. Ya. Aku juga ke Palestina itu make gigi tilu punya cerita. Tadi dinya ke Palestina gitu kan. Lawan Israel mah. Ente ninggalin minyak gitu. Ngasih kemarin ada rencana dari sejak TK. Gilanya TK ini karena motor 70. Rencananya saya pengen touring keliling Indonesia gitu kan. Lamun di rezekian. Amin, gitu kan. amin. Keliling Indonesia pengen tahu tempat-tempat ya seenggaknya lah tempat di luar dari Bandung gitu kan. Kemarin kan ada rencana Jamnas itu di Kalimantan. Nah, kebetulan ada COVID, jadi nggak jadi. Nah, padahal itu udah direncanain saya pengen. Oh, Jamnasnya di Kalimantan tahun ini. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin 20. Iya 20. Karena ada corona, jadi di cancel itu. Iya semua gagal gara-gara corona. Padahal mah udah rencana Kalimantan dengan mempersiapkan budget, terus motor dan segalanya lah. Gitu kan. Cuma jadi. Ya kita doakan saja mudah-mudahan si pandemi ini bisa cepat berlalu ya. Jadi segala kegiatan motor, bukan hanya kegiatan motor saja, tapi semua kegiatan yang kita memang sudah rencanakan itu bisa terrealisasi ke depan. Ya, betul. Makanya kepada dulur-dulur jangan lupa protokol kesehatannya itu dipakai ya, digunakan kembali, diterapkan kembali. Contoh seperti physical distancing, pakai masker. Nah di sini kenapa kita tidak memakai masker? Kita pakai masker ya teh. Karena kita tidak berkerumun, Marif. Tidak berkerumun. Dan di rumah lah. Nah, tadi udah dites swab itu. Oh, udah di swab, Marif. Sama antigen. Saya mah sudah divaksin, Marif. Saya juga udah divaksin. Rindu adalah virus, silaturahmi adalah vaksinnya. Betul. Nah, itu. Saya mah mesti vaksin karena silaturahmi itu mesti vaksin, Marif. Itu mudah-mudahan kita doakan saja ya pandemi ini segera berakhir. Nah, ngobrol masalah touring, Marif, saya mah bagi komunitas-komunitas motor ya khususnya, umumnya tidak hanya komunitas motor klasik saja, tapi semua komunitas motor, ketika kita hendak touring atau kita pergi kemanapun, menurut saya mau hariwangnya tidak akan khawatir gitu, karena ya tapi tetap gitu ya persiapan-persiapan yang tadi sudah harus diperhatikan itu tetap disiapkan dulu gitu ya, bukan berarti kita nekat, tapi di luar itu cek saya mah orang ke kota-kota mana wage misalkan orang ikut komunitas motor anu positif, tentunya anu positif, komunitas motor anu positif ya lain geng motornya
kita tidak terlalu khawatir gitu, tidak hariwang gitu. Karena apa? Karena di sana kita pasti disambut oleh komunitas yang sesama juga. Misalkan contoh C70. Kita di sana di kota lain kita juga tinggal cari saja gitu kan. Komunitas C70 juga, sehingga tidak akan hariwang lah gitu. Terus misalkan motor gede, orang indit misalkan ke Bali, tinggal cari saja gitu kan link-link komunitas motor gede di Bali gitu. Untuk apa? Untuk penginapan, misalkan dapat diskonan atau makan dapat diskonan gitu. Tapi jangan sampai kita nyusahkan tuan rumah oge sebenarnya. Betul. Jelas mah intinya mah hariwang lah gitu kan. Ya jadi gini sebetulnya ini mah bukan saran ya sebetulnya. Saya melihat perkembangan bukan pengguna sebutnya rider bikers muda gitu yang baru terjun di motor tua. Kadang yang saya lihat itu sekarang kurang menikmati dia punya motor tua gitu kan. Jadi terkadang orang-orang sekarang gitu, anak-anak muda sekarang itu kayaknya instan tanpa melihat bagaimana jerih payahnya atau perjuangannya ngebangun motor gitu kan. Jadi seakan-akan punya uang, lihat di media sosial motor murah gitu, beli. Jadi gaskeun gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang ibaratnya cerita klasik itu asli itu menurut saya kurang dapat. Nah, kulantaran ya cara mendapatkannya juga instan. Terus pengalaman di jalan pun minim gitu. Ujung-ujungnya kan ya timbullah seperti anak-anak muda sekarang mogok seeutik posting tulungan ye mogok sih ye ban bocor ge we tulungan ye gitu kan. Motor mogok seeutik posting jual gitu. Gitu kan. Jadi pas di jalan nggak dapat ceritanya ketika wah iya motor mogok udah dikumahakeun ya dimodifikasi kurang teh dibenerkeun ya sedikit-sedikitnya gitu kan. Jadi ilmu yang didapat di jalan itu tidak didapat oleh anak-anak muda sekarang kulantarannya pikirannya instan gitu kan. Terus itu juga bersangkut pautan sama kekerabatan atau napi namanya sebenarnya solidaritas sama motor klub motor yang lainnya gitu kan. Itu bersangkut pautan karena kulantaran minim jarang panggil jam saudara di luar kota. Jadi sebutnya apa ya? Jalinan silaturahmi kurang, jadi komunikasi kurang gitu. Jadi timbullah konflik inilah itulah gitu kan. Awal mula konfliknya seperti itu nya. Iya, sebetulnya mah kurang komunikasi terus itulah. Komunikasinya kudu jalan bagi para pasangan-pasangan muda. Komunikasi hade goreng ku masuk teh geuning. Tong cilok. Lihat cilok mah. Iya. Kumaha kameramen aman teh memori? Aduh siga nama beaknya. Ya. Itu Mang Arif untuk part 2-nya. Karena keterbatasan seperti biasa Mang Arif, keterbatasan dia. Keterbatasan biaya. Alat-alat segala lah. Saya supply. Oke, siap Mang Arif, ada supply? Ada. Naon? Itu pabrik tahu. Siap disuplai katanya. Oh, ini katanya channel yang bagus ini bermanfaat untuk netizen bermanfaat ini. Kalau tidak didukung ini sayang sekali. Makanya kemarin saya udah ngobrol. Oh, itu Pak Haji Tahu. Pak Haji Tahu. Katanya mau nyumbang 1M. 1.500. Kemarin 2M 2.500. Insya Allah kalau misalkan ini baik untuk ditonton gitu kan. Ya susugan Anda ya donatur anu nyumbang. Karena kita tuh insya Allah Arifnya si MDTV ini dulur-dulur jadi nggak cuma sebatas ngobrol dari hal-hal otomotif saja gitu. Nanti juga kita akan ada membahas tentang motivasi gitu ya, jalan cerita hidup seseorang, contoh yang asalnya
selalu ya zaman-zaman jahiliyah gitu kan, terus menjadi dia hijrah itu ada, terus nanti juga ada lagi kita ngundang ustadz gitu ya, karena kita tuh iman tuh harus disiram ya, jangan dijauhkan terlalu jauh gitunya. Jadi banyak program ya? Insya Allah Ma'arif, insya Allah. Yang minta doanya saja kepada dulur-dulur semua, pemirsa MDTV ya, doakan saja, dan jangan lupa ya ini di subscribe ya, di komen, di like, di share juga gitu kan ke teman-teman yang lain, supaya channel ini bisa menjadi lebih inspiratif, bisa lebih menjadi bermanfaat gitu bagi kita semua gitu Ma'arif. Amin. Ya, itu saja Ma'arif, dan juga terima kasih kepada Kopi Gajah kirim coklat juga nih. Ditunggu lagi supply. Ya, terima kasih Ma'arif atas waktunya. Siap. Kita bertemu di video berikutnya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan dulur-dulur juga jangan lupa di subscribe ya channel MDTV, di subscribe, di komen, di like, di share, supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.